semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Feby. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Korea yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan topik kali ini kita akan belajar tentang Oma Iyagi atau cerita ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan ibu. Dan apa aja sih yang kita akan pelajari? Kita lihat di isi dari materi kali ini di Gangi Neong. Nah, ternyata kita akan belajar tentang Sanmo Yongo. Nah, Sanmo Yongo ini adalah istilah ibu hamil. Jadi mungkin ada Anda sekalian atau teman-teman di sini yang sedang hamil di Korea atau sedang mempersiapkan kehamilan. Mungkin ini akan berguna ya buat teman-teman untuk belajar tentang istilah-istilah yang akan digunakan atau akan bermanfaat sekali untuk digunakan ketika di Korea. Nah, kita akan mempelajari beberapa kosakata atau istilah. Yang pertama ada temong, kemudian ada temyong, kemudian ada imsin, imsanbu, chulsan atau bunman, dan yang terakhir ada chulseng singo. Kita akan belajar satu persatu dan melihat bagaimana sih istilah ini digunakan di Korea. Nah, yang pertama ini ada temong. Temong mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Oke, temong sendiri salah satu contoh dalam bahasa Korea ini seperti ini. Saya akan bacakan ya. 한 바구니 복숭아를 담아 오는 꿈을 꿨는데 그게 딸의 태몽이었다. Nah, di sini ada temong. Ada kumul kuda juga ya. Jadi temong sendiri adalah dari kata te, yaitu dari thea. Thea itu adalah janin, seperti itu ya. Kemudian mong itu dari kum atau mimpi. Jadi mimpi yang memberitahukan tentang kehamilan seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri saya kurang tahu karena memang di Indonesia tidak ada budaya seperti ini ya. Tetapi dalam bahasa Korea ini temong sangat banyak dipakai sebagai kayak mimpi atau pertanda kalau seseorang itu hamil seperti itu. Nah, jadi ini artinya seperti ini. 한 바구니 복숭아를 담아 오는 꿈을 꿨는데, jadi kumul kota itu bermimpi, sudah lampau ya. Jadi kumul kuda itu bermimpi, kumul kota sudah bermimpi, sudah lampau. Jadi mungkin tadi malam atau kemarin malam dan lain sebagainya. Jadi dia bermimpi kalau dia itu membungkus atau mewadahi satu keranjang boksunga. Boksunga itu apa? Boksunga adalah buah persik atau buah peach ya, yang biasanya di Korea warna orange atau warna pink, merah-merah kekuningan seperti itu ya. Kalau di Indonesia juga sudah banyak dijual ya. Jadi buah peach. Jadi dia mewadahi satu keranjang buah peach dan ternyata 그게 딸의 태몽이었다. Jadi itu adalah mimpi tentang anaknya, maksud anak perempuan. Jadi maksudnya dia lagi hamil anak perempuan, sebelum dia tahu hamil dia mimpi membungkus satu wadah boksunga seperti itu ya. Jadi kalau di Korea sendiri temong itu biasanya banyak digunakan kalau untuk yang perempuan, anak perempuan itu tentang buah-buahan atau misalkan binatang-binatang kecil seperti kucing seperti itu ya. Tapi kalau binatang yang besar seperti kayak harimau itu biasanya adel atau anak laki-laki. Jadi kadang juga suka ditanyakan gitu, temongi moeo gitu, kamu mimpi apa sebelum hamil seperti itu. Jadi yang bermimpi bisa orang yang hamil, kemudian bisa keluarga dari orang yang hamil itu atau teman-teman di sekitarnya seperti itu. Tapi biasanya lebih ke keluarga ya. Jadi oma, ibu atau misalkan siapa gitu ya. Tapi biasanya oma dan juga orang yang hamil itu. Jadi temong ini adalah mimpi yang memberitahukan kandungan ya, jadi kayak mimpi yang menandakan kehamilan seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung ketika nanti ditanyain, oh kamu mimpi apa nih sebelum hamil, temongi moeo gitu. Misalkan kalau kita kan jarang ya, tidak pernah merasakan pertanda itu lewat mimpi seperti itu. Atau mungkin ada yang sudah pernah seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke istilah berikutnya. Yang kedua ini ada mirip-mirip ya, temyong. Kalau tadi temong, kalau ini adalah temyong gitu ya. Temyong ini dari te, tadi te kita sudah belajar, thea itu adalah janin ya. Myong ini adalah nama, jadi nama dari janin. Oke teman-teman, kalau misalkan yang sudah pernah hamil atau yang sedang hamil atau misalkan yang sedang merencanakan kehamilan dan merencanakan, oh nama kandunganku nanti apa ya gitu ya. Jadi biasanya memanggil nama untuk kandungan ya, janin seperti itu sebelum lahir. Nah, dalam bahasa Korea disebut temyong. Contohnya di sini, 씩씩하게 자라라고 첫째 아이의 태명을 씩씩이로 지었다.
Nah, kita lihat di sini ada 태명, 태명을 씩씩이로 지었다. Jadi 태명을 jita, dari kata jita itu adalah memberi nama atau memberi 태명, memberi nama janin. Nah, nama janin ini apa? Siksigi. Ya, di sini siksigi ro, ada ro ya di sini karena siksigi dia diakhiri dengan huruf vokal i ya, dia jadi pakai ro. Tapi kalau misalkan kita temyongnya yang diakhiri konsonan, misalkan misalkan bom gitu, misalkan bom mero, misalkan kayak gitu pakai ya, jadi ro seperti itu. Nah, di sini dia memberikan nama untuk janinnya siapa? Siksigi, supaya apa? Supaya anaknya bisa tumbuh dengan energik atau dengan aktif seperti itu. Siksik하게 자라라고. Jadi dia berharap supaya si anaknya ini bisa tumbuh dengan energetik atau aktif seperti itu ya. Namanya makanya dipanggilnya siksigi seperti itu. Nah, kadang suka ditanyain juga temyong이 뭐예요 gitu ya. Apa nama janinnya seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia biasanya apa sih baby E gitu ya, baby A, baby J seperti itu kalau di Indonesia ya. Dan banyak sekali mungkin teman-teman relate yang sudah pernah hamil yang bisa pernah mengalami ini. Nah, kalau di Korea banyak sekali siksigi, kemudian ada berhubungan dengan keberuntungan, misalkan bok kayak gitu, atau sarang cinta seperti itu. Biasanya temyong dalam bahasa Korea sangat beragam ya. Jadi pokoknya temyong itu adalah nama janin. Jadi sebelum lahir, sebelum si bayi ini lahir disebut dengan temyong. Oke. Teman-teman tidak masalah di sini ya. Tadi temong itu adalah mimpi yang pertanda untuk kehamilan. Kalau temyong ini adalah nama janin sebelum lahir. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke istilah berikutnya. Istilah berikutnya di sini ada imsin. Nah, imsin ini sendiri adalah berhubungan dengan apa yang kita bicarakan dari tadi ya. Tadi kita belajar dengan temong, kemudian temyong. Berarti kan berhubungan dengan kandungan dan juga nama janin. Nah, kalau imsin ini adalah seluruh proses itu, yaitu adalah hamil. Benar sekali. Jadi imsin itu adalah hamil, dan imsin di sini adalah kata benda ya. Jadi kalau dalam bahasa Korea itu adalah myongsa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengubahnya menjadi kata kerja, misalkan nanti bisa dilihat di contoh berikut ini, yaitu 그녀는 임신을 하고 평소보다 더 식사를 잘 챙겨 먹었다. Nah, 그녀 itu adalah dia, perempuan tentu saja karena yang hamil perempuan ya. Jadi pakainya 그녀는 임신을 하고. Nah, dia hamil, 임신을 하고. Jadi imsin ditambah kemudian hago. Jadi kayak menjadi kata kerja di sini ya. 임신을 하고 평소보다. 평소 itu apa? 평소 itu adalah biasanya. Jadi 평소보다, lebih dari biasanya. Ngapa ini lebih dari biasanya? 더 식사를 잘 챙겨 먹었다. Jadi dia makan lebih banyak atau dia lebih rajin makan ya daripada biasanya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah hamil biasanya kan di trimester pertama mual-mual seperti itu dan susah makan ya. Jadi mungkin di trimester kedua ketika sudah energetik dan sudah lebih fit itu lebih banyak makan. Nah, mungkin ini membicarakan seperti itu ya. Biasanya dia nggak terlalu perhatian nih makannya, nggak terlalu banyak makan, tapi ketika hamil dia 잘 챙겨 먹었다. Jadi lebih berhati-hati, lebih memperhatikan makannya. Misalkan harusnya dia cuma makan 2 kali sehari gitu, tapi ketika hamil dia makan dengan teratur ya, jadi 3 kali sehari, kemudian ada snacknya dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah boda. Ini adalah boda do. Nah, do itu berarti lebih banyak ya, boda lebih banyak daripada. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang tidak lebih banyak atau lebih sedikit, pakainya apa? Pakainya dol. Jadi pakai ada realnya ya di bawah, ada L-nya di bawah. Dol itu lebih sedikit seperti itu. Jadi misalkan karena dia hamil terus dia nggak bisa lebih teratur makan misalkan. Nah, berarti pakai yang dol. Tapi kalau di sini dia pakainya do. Berarti lebih banyak seperti itu ya. Kemudian 챙겨 먹었다. Nah, ini kan berarti 먹었다 itu sudah lampau ya. Dia adalah kalimat yang menggunakan tense lampau seperti itu ya. Jadi 먹었다, 먹었어요 bisa pakai itu juga ya. Atau 먹었습니다 seperti itu. Sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi imsin itu adalah hamil
dan sangat gampang sekali untuk dihafalkan ya. Jadi nanti akan berhubungan juga dengan beberapa istilah lainnya yang akan kita gunakan berhubungan dengan hamil ini. Oke, kita refresh dulu nih. Tadi temong apa? Temong adalah mimpi yang menandakan kehamilan. Jadi imsin. Nah, imsin ini adalah hamil. Jadi temong itu adalah mimpi yang menandakan si imsin ini gitu ya. Kemudian kalau tadi temyong apa? Temyong adalah nama untuk janin. Nah, janin kan berarti kita hamil nih ya, imsin hago. Kemudian kita memberikan nama temyong ya, temyongnya jiota seperti itu. Masih ingat ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan boleh ke untuk istilah berikutnya. Ya, istilah berikutnya ini masih berhubungan juga dengan imsin ya. Jadi imsin tetapi lebih ke orang yang hamil seperti itu. Jadi siapa sih yang hamil ini, disebut apa sih di bahasa Korea? Kita lihat. Oke. Nah, imsanbu. Imsanbu ini adalah ibu hamil atau orang yang hamil. Tentunya saja ibu-ibu ya, maksudnya wanita ya, perempuan hamil. Jadi ibu hamil biasanya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan yang familiar buat teman-teman apa di sini? Imsin tadi juga udah hamil ya. Kalau di sini imsanbu, jadi pakainya yang san. Jadi imsanbu itu adalah ibu hamil. Oke, kalau mendengar kata imsanbu, kira-kira teman-teman berpikir tentang apa? Tentang kursi, oke. Kursi pink ya. Kursi pink di mana? Di kereta bawah tanah ya, di metro, di subway, atau di mana? Di bis juga ya. Sering melihat ibu-ibu atau misalkan warna pink kursinya. Nah, itu adalah untuk imsanbu. Kita lihat contohnya ya di dalam kalimat ini. 대중교통에는 임산부를 위한 자리가 항상 따로 준비되어 있다. Nah, kita lihat 대중교통. Tadi kita sudah berbicara tentang bis, tentang subway atau metro seperti itu ya. Berarti ini adalah kendaraan umum. 대중 ini adalah umum. Gyotong itu adalah transportasi atau kendaraan seperti itu. Jadi transportasi umum. Ada apa di sini? Nah, ada enen ya di 대중교통, di transportasi umum, di kendaraan umum. Nah, jariga ya. 임산부를 위한 jariga. Ada jari. Jari itu adalah kursi. Kursi untuk siapa? Untuk imsanbu atau ibu hamil. Jadi kalau misalkan untuk dalam bahasa Korea, teman-teman bisa pakai rel wihan ya. Rel wihan jari. Di sini jari adalah kata benda. Wihan itu adalah untuk. Jadi rel wihan jari. Pakai en ya di sini karena jari itu adalah kata benda. Jadi kursi untuk ibu hamil. Terus apa? 항상 따로 준비되어 있다. 항상 itu adalah always atau selalu ya. Jadi 항상 itu adalah selalu, taro itu adalah sendiri. Jadi maksudnya sendiri-sendiri, disediakan sendiri gitu ya. Nah, 준비되어 있다 ini adalah disiapkan atau disediakan juga bisa ya dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya adalah di transportasi umum atau di kendaraan umum selalu ada, selalu disiapkan kursi untuk ibu hamil. Jadi yang warna apa itu teman-teman? Yang warna pink, benar banget. Jadi 임산부를 위한 jari itu warnanya pink sek. Jadi ada juga teman-teman pernah lihat nggak sih ibu hamil pakai apa? Pakai tag ya, tag warna pink itu ya. Jadi namanya adalah 임산부 배지. 배지 itu adalah badge atau kayak tag yang biasanya digantungkan di tas supaya tahu oh ini beliau adalah ibu hamil nih. Kadang kan mungkin bagi teman-teman atau ibu-ibu yang hamil masih kurang dari misalkan 4 bulan atau 3 bulan kan belum terlalu terlihat ya. Nah, itu kadang kalau mau duduk di 임산부를 위한 jari kayak aduh aku belum kelihatan hamil nih seperti itu. Jadi agak-agak nggak enak. Tapi ketika sudah pakai beci itu dia sudah ini dia adalah ibu hamil. Karena 임산부 beci ini kan harus diambil ketika sudah punya surat hamil ya. Jadi 임신 확인서 seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu kalau hamil bisa mengambil di kantor kecamatan terdekat ya di tempat teman-teman berada seperti itu. Nah, kalau sudah punya beci itu, teman-teman bisa duduk di imsanbu jari atau imsanburil wihan jari seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah mengenal tentang imsanbu, imsin, ada temyong, kemudian ada
temong seperti itu. Jadi banyak sekali, semoga nanti bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang sedang mengalami pengalaman ini, sedang hamil di Korea, karena ini sangat berguna sekali ketika nanti teman-teman berkomunikasi dengan orang Korea ataupun melihat kayak papan-papan pengumuman atau kayak misalkan informasi terkait dengan IMSIN atau kehamilan. Kita lanjutkan ke istilah berikutnya. Nah, ini juga berhubungan dengan IMSIN atau hamil. Jadi yang pertama itu ada chulsan atau bunman ya. Jadi chulsan atau bunman ini juga, kalau tadi kan IMSIN hamil nih. Kalau chulsan ini udah proses selesainya hamil. Jadi proses lahiran atau melahirkan. Jadi chulsan ini adalah melahirkan. Nah, bunman ini juga melahirkan, tetapi lebih spesifik lagi ketika nanti proses melahirkannya. Jadi nanti saya akan menjelaskan ya. Kita lihat dulu nih contohnya di sini ya. 하남 씨는 5째 자녀를 출산한 가족에게 출산 장려금을 지급하였다. Oke, kita lihat di sini ada 출산한 가족에게. Jadi 가족 itu adalah keluarga. 출산한 berarti yang melahirkan atau maksudnya yang mempunyai anak gitu ya. 자녀 itu adalah anak. Anak yang berapa? 다섯째. 다섯째 adalah yang kelima. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. Jadi misalkan kalau yang C ini biasanya 첫째, 둘째 gitu ya, 셋째, 넷째, 다섯째. Berarti 다섯째 itu adalah yang kelima. Nah, siapa ini yang memberikan sesuatu ya untuk keluarga yang melahirkan anak kelima? Itu adalah Hanam시. Hanam시 ini adalah kota Hanam. Jadi maksudnya pemerintah kota Hanam itu ada di Provinsi Gyeonggi ya kalau nggak salah ya. Jadi Hanam시 itu memberikan apa nih? Kita lihat 지급하였다. 지급하였다 itu adalah membayarkan atau memberikan kayak gitu ya. Gep itu biasanya 지급하다 itu bayar ya, berhubungan dengan uang dan bayar seperti itu. Nah, kita lihat 출산 장려금. 출산 장려금 itu adalah 장려금 adalah subsidi atau kayak biaya seperti itu, biaya bantuan. Chulsan itu adalah kelahiran. Jadi subsidi kelahiran dibayarkan ya. Jadi pemerintah kota Hanam membayarkan subsidi kelahiran kepada siapa? Keluarga yang melahirkan anak kelima. Jadi harus anak kelima dulu baru nanti diberikan chulsan 장려금 seperti itu. Dan kalau chulsan ini lebih ke keseluruhan teman-teman. Jadi chulsan hata itu adalah melahirkan, mempunyai anak seperti itu. Dan misalkan ingin berbicara tentang tingkat kelahiran, nah itu pakai kosakata yang chulsan ini. Misalkan kalau tingkat kelahiran itu berarti ini ya chulsan riul. Misalkan pakai riul itu adalah rate atau kelahiran. Tapi kalau yang bunman ini lebih spesifik ke misalkan teman-teman melahirkan secara normal. Nah, ini pakainya bunman. Jadi misalkan kalau ini nanti kita akan bahas ya, tapi kita kasih kisi-kisi dulu di sini ya. Jadi bunman itu biasanya untuk kayak lahiran normal nih. Nah, itu pakai bunman, bukan chulsan. Contohnya kalau normal itu pakai jayon ya, jayon bunman. Atau misalkan kalau teman-teman pergi ke Sanbu Ingwa itu adalah Obgyn ya, atau rumah sakit ibu anak, atau Obgyn itu apa sih? Rumah sakit untuk ibu hamil seperti itu ya, atau Obgyn lah pokoknya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita juga sering bilangnya Obgyn ya. Nah, di Obgyn tuh biasanya ada namanya bunman shil atau ruang bersalin. Nah, itu pakainya yang bunman, bukan yang chulsan. Jadi kalau chulsan ini kelahiran secara secara seluruh general ya, secara umum. Kalau yang bunman ini secara yang spesifik. Jadi misalkan proses lahirnya itu pakai yang bunman. Jadi tadi bunman shil atau misalkan jayon bunman seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi chulsan dan bunman itu adalah perbedaannya seperti ini. Kayak gitu teman-teman, masih aman ya. Jadi di sini ada 출산한 가족에게 출산 장려금을 지급하였다. Berarti ini sudah lampau juga pakainya. 하였다 itu seperti 했다, maksudnya sama ya. 했어요, 하였어요, 하였습니다. Itu yang lampau seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira di sini yang perlu diperhatikan? Sudah ya, tidak masalah ya. Jadi kita sudah belajar tentang tadi imsin, kemudian sekarang belajar tentang chulsan atau bunman seperti itu. Tidak masalah teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke istilah berikutnya.
Nah, ini yang penting juga untuk diperhatikan karena kalau setelah Chulsan, setelah Gunman, itu kan berarti kan lahiran nih, anaknya sudah keluar, bayinya sudah keluar. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melaporkan kelahiran atau membuat akte kelahiran. Nah, dalam bahasa Korea itu disebut Chulseng Singo ya, Chulseng Singo. Chulseng ini adalah kelahiran. Jadi birth ya, kelahiran. Singo itu adalah melaporkan atau kayak report kalau dalam bahasa Inggris. Jadi Chulseng Singo itu adalah melaporkan kelahiran untuk mendapatkan apa? Akte kelahiran ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi misalkan teman-teman yang di sini, terutama yang orang Indonesia, ketika sudah lahiran, nanti bisa meminta apa tuh namanya, kayak sertifikat, oh ini anaknya sudah lahir nih dari rumah sakit, kemudian nanti bisa dibawa ke kedutaan besar ya untuk melaporkan kelahiran, dan nanti biasanya bisa langsung membuat paspor untuk anaknya, nanti langsung membuat resident card buat anaknya ya. Jadi seperti itu biasanya prosesnya. Nah, kalau Chulseng Singo sendiri, bagaimana penggunaannya dalam bahasa Korea ini seperti ini. Chulseng Singo는 태어난 날로부터 1개월 이내에 하면 된다. Oke. 출생 신고는 태어난 날로부터. Jadi melaporkan kelahiran ini 하면 된다. Ini berarti kan kita kalau mengartikan dari belakang ya, 하면 된다 itu boleh melakukan 출생 신고 atau misalkan harus melakukan kelahiran melaporkan kelahiran ini kapan? 태어난 날로부터. Dari sejak lahir. Jadi maksudnya saat hari lahir sampai mana? 1개월 이내, di dalam 1 bulan. Jadi dalam rentang waktu 1 bulan itu harus melaporkan ke lahiran seperti itu. Mungkin kalau lebih dari 1 bulan, entah ya ada dendanya atau misalkan nanti sulit proses untuk ininya seperti itu ya. Tetapi kalau dalam di Korea ini wajib ya satu bulan setelah kelahiran. Jadi 태어난 날로부터. 태어나다 di sini juga artinya adalah lahir. Jadi misalkan kadang kita bertanya kapan dia lahir gitu ya. 언제 태어났어요? Nah, itu pakainya yang 태어나다. Tapi kalau yang 출산 tadi adalah melahirkan ya. Jadi maksud dalam artian melahirkan anaknya itu adalah 출산하다. Kalau 태어나다 itu anaknya lahir seperti itu. Jadi di sini pakainya 태어난 날로부터. 날 di sini adalah hari. Kemudian buto itu adalah dari ya, dari. Kemudian biasanya kalau buto pakainya apa? Kaji ya, kaji itu adalah sampai gitu, misalkan hansibuto dasutsi kaji seperti itu. Tetapi di sini pakainya dalam waktu 1 bulan. 1개월 이내. Ine itu adalah di rentang waktu 1 bulan itu. Jadi kalau lebih itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tata bahasa myeon된다. myeon된다 itu ditempel di kosakata yang kata kerja. Jadi 하면 된다 itu hada dari kata melakukan ya. Jadi dia kata kerja. 면 된다 itu bisa diartikan boleh melakukan ini gitu ya. Jadi misalkan boleh berdiri atau boleh duduk, misalkan 앉으면 된다 atau misalkan 읽으면 된다 seperti itu. Nah, ini 면 된다 ini sesuai dengan vokal atau dia ada bacim atau vokal seperti itu ya. Pakai 면 atau 면 된다 seperti itu. Oke, jadi kalau Chulseng Singo dalam bahasa Indonesia disebut melaporkan kelahiran atau laporan kelahiran, seperti itu ya. Jadi kalau Chulseng apa? Kelahiran. Kalau Chulsan melahirkan. Oke, bener banget. Jadi agak mirip-mirip gitu ya. Chulsan itu melahirkan, Chulseng adalah kelahiran. Jadi seng ini juga mirip-mirip dengan kalau kita tanya, oh kamu ulang tahunnya kapan sih? Sengil. Nah, itu kan seng, Chulseng seperti itu. Jadi mirip-mirip lah ya, lahir kayak gitu. Oke, kita sudah belajar sampai sini. Masih hafal ya dari tadi ya beberapa kosakata atau istilah yang berhubungan dengan imsin atau sanmo atau ibu hamil. Nah, teman-teman tadi yang imsanbu itu sama dengan sanmo ya. Jadi imsanbu itu sanmo, ibu hamil seperti itu. Nah, ini untuk materi kali ini sampai di sini kita akan coba refresh lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang istilah ibu hamil itu ada berapa sih? Ada 6. Yang pertama ada temong. Temong itu adalah mimpi yang menandakan kehamilan. Jadi kalau tadi misalkan boksunga itu buat anak perempuan. Kalau guail ya, guail itu adalah buah-buahan seperti itu. Kalau temyong apa? Temyong adalah nama untuk janin, jadi belum lahir ya. Jadi ketika masih ada di dalam kandungan itu diberikan nama, dalam bahasa Korea disebut
Taemyeong seperti itu. Kemudian ada imsin. Imsin ini adalah seluruh proses yang kita pelajari ini ya. Imsin adalah hamil atau kehamilan seperti itu. Kemudian imsanbu itu adalah orang yang hamil, ibu yang hamil. Jadi imsanbu bisa juga disebut sanmo ya, sanmo. Makanya kalau di rumah sakit suka disebut sanmonim. Nah, itu sanmonim itu adalah imsanbu itu ya. Jadi ibu hamil ketika memanggil seperti itu ya. Kemudian kalau chulsan atau bunman itu adalah melahirkan atau lahiran seperti itu ya. Tetapi kalau chulsan itu lebih general, kalau bunman itu lebih spesifik ketika proses melahirkannya. Dan kalau chulseng singo tadi apa? Melaporkan kelahiran. Jadi laporan kelahiran. Chulseng itu adalah kelahiran, singo adalah melaporkan. Jadi kalau chulsan itu lahiran, chulseng kelahiran, seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman bisa memanfaatkan istilah-istilah ini ketika berada di Korea, terutama ketika bertemu dengan dokter atau pergi ke rumah sakit. Dan terima kasih banyak, kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.